Baik, karena terputus ya, nanti bisa kita lanjutkan di grup Bapak dan Ibu. Kita langsung saja ke materi ketiga ya, sambil menunggu kehadiran Pak Yahya kembali. Kita langsung saja ke pemateri ketiga, yaitu Bapak Rian ya, Bapak Rian MPD. Beliau merupakan dosen media pembelajaran di FKIP Uniba. Baik, Bapak Rian sudah siap ya? Monggo disapa ini pesertanya. Silahkan Pak Rian, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bapak Ibu? Iya, kedengaran Pak Rian. Oke. Ya, tadi Pak Aris dan Pak Yahya sudah menyampaikan materi mengenai teknik pembuatan video dan pengambilan gambar. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, kalau video itu sudah jadi, mau diapain? Gitu kan? Nah, tentu video itu kita akan bagikan ke siswa kita, gitu ya. Atau dalam hal ini saya selaku dosen ke mahasiswa, gitu ya. Jadi, video itu tidak kita biarkan begitu saja, melainkan kita bagi, kita sajikan materi agar mereka bisa belajar secara mandiri, gitu ya, belajar jarak jauh, sebagaimana surat edaran Mendikbud, ya, mengenai pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ya, baik Bapak Ibu Guru. Jadi saya akan berbicara mengenai YouTube ya. Jadi video yang sudah kita buat tadi dengan teknik yang disajikan oleh Pak Aris ataupun Pak Yahya, jadi kita akan mengunggahnya di YouTube. Nah, tema materi yang saya sajikan adalah GoTuber ya, saya menyebutnya seperti itu, atau akronim dari guru YouTuber. Nama saya Rian Angga Pratama, saya dosen media pembelajaran matematika FKIP Universitas Balikpapan. Nah, ini channel YouTube saya, Matematik Undercover. Terus terang Bapak Ibu, saya baru bergabung di dunia per-YouTubean. Dunia per-YouTubean itu ini 31 Maret ya, saya baru bergabung. Saya sudah buat 109 video, mungkin masih sedikit dibandingkan rekan-rekan senior lainnya. Dan alhamdulillah subscriber saya pelan-pelan naik hingga saat ini 1270-an gitu ya. Jangan lupa di-subscribe ya. Nah, ini promosi juga. Jadi sebagaimana surat edaran Mendikbud bahwasannya kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring ya, atau jarak jauh. Namun tidak menutup kemungkinan di beberapa daerah atau di sekolah-sekolah yang jangkauan sinyal, mohon maaf ya, jangkauan sinyalnya sulit, ataupun siswa-siswinya juga ada yang kurang mampu untuk mendapatkan pembelajaran secara daring, maka bisa dilakukan secara luring gitu ya. Dengan kebijakan masing-masing sekolah, entah itu tiap seminggu sekali ke sekolah mengambil tugas atau bagaimana, itu kan kebijakan masing-masing. Namun di sini saya akan bicara mengenai pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, Bapak Ibu guru sekalian pasti di sekolahnya telah menerapkan atau telah memiliki LMS ya, baik berbasis Moodle, Psikologi, Google Classroom ataupun Edmodo atau yang lain gitu ya. Nah, penyampaian materi bisa melalui video conference seperti yang kita lakukan saat ini menggunakan Zoom, atau menggunakan Kisco Webex, atau menggunakan Google Meeting, dan lain sebagainya. Ada banyak ya, ada banyak sekali. Serta penyampaian materi juga bisa kita lakukan melalui, saya yakin Bapak Ibu pasti bisa menggunakan juga WA, grup Telegram, IG, Twitter, ataupun Facebook. Nah, semua itu bisa diintegrasikan di LMS kita. Khususnya materi yang butuh penjelasan secara rinci gitu ya, tidak hanya di share materi PDF atau PowerPoint, melainkan video penjelasan Bapak Ibu guru. Nah, kalau kita share materi berupa video di LMS, tentu itu sangat berat sekali gitu. Karena di LMS ukuran video yang diunggah itu ada batasannya gitu ya. Satu materi berapa MB seperti itu gitu. Jadi tidak bisa langsung mengunggah video yang sangat besar. Maka solusinya adalah salah satunya menggunakan link. Ya. Bapak Ibu bisa menggunakan juga link Google Drive. Barangkali videonya dimasukin di Google Drive, tapi itu juga akan repot. Lebih baik ya sudah sekalian saja kita bikin saluran YouTube seperti itu. Nah, mengapa YouTube? Ada beberapa keunggulan YouTube dibandingkan TV. Saya nyebutnya
Di sini perbandingannya dengan TV gitu ya. Yang pertama, iklan YouTube lebih sedikit dan berdurasi singkat dibandingkan iklan di TV, ya kita tahu sendiri ya. Kemudian beberapa fitur YouTube tidak ada di TV, seperti misalnya kita ingin menjeda ya atau pause. Di YouTube kita bisa, sedangkan di TV misalnya kita kebelet, ya sudah kita ketinggalan gitu ya, ketinggalan momen-momen penting gitu. Jadi ada beberapa fitur di YouTube yang tidak ada di TV. Kemudian poin ketiga, lebih banyak pilihan tontonan. Ada hiburan, musik, politik, pendidikan, kemudian tutorial, traveling, dan sebagainya. Dan yang terakhir, di YouTube kita bisa menonton kapan saja dan di mana saja, terserah gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menguasai yang namanya konten digital, kita bicaranya konten digital karena kita menyampaikannya secara daring dalam hal ini, Bapak Ibu perlu memiliki yang namanya, saya menyebutnya 3M di sini ya, saya menyingkatnya sebagai 3M. Apa saja itu? 3M. Yang pertama, mengumpulkan. Jadi di sini Bapak Ibu guru mencari video yang berkaitan dengan materi Bapak Ibu gitu ya. Misalnya matematika di pertemuan pertama sampai pertemuan keempat misalnya materi tentang aljabar, maka Bapak Ibu guru mencari materi seluruhnya, videonya mengenai aljabar gitu. Jadi Bapak Ibu guru mencari, menyeleksi, mengklasifikasi, dibikin playlist, kemudian dibagikan ke siswa gitu. Jadi ini masih tahap yang paling sederhana Bapak Ibu menyampaikan materi ke siswa, yakni mengumpulkan gitu. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuat video, jadi mengumpulkan saja, kemudian share ke siswa, silakan ditonton nak, seperti itu. Tahapan kedua, memodifikasi. Nah ini tahapannya lebih tinggi dibandingkan tahapan yang pertama. Jadi video-video yang sudah ada di YouTube kita beri nilai tambah gitu ya. Jadi misalnya video itu berbahasa Inggris, kemudian kita terjemahkan, kemudian kita tambahin beberapa materi yang kurang dari video itu gitu. Jadi kita memberi nilai tambah di video itu. Namun yang perlu diingat, kita bukan re-upload atau mengupload ulang, tidak. Namun kita memberi nilai tambah, sekali lagi nilai tambah. Jangan kita ngambil video, ya sudah itu yang kita upload. Itu sama aja plagiasi ya, melanggar hak cipta. Nah, dan itu tidak diperbolehkan di pedoman komunitas YouTube. Seperti itu. Jadi bukan mengupload ulang, melainkan memberi nilai tambah. Atau dalam hal ini M yang kedua, memodifikasi. Seperti itu. Nah, M yang ketiga, nah ini kaitannya dengan webinar kita hari ini, yakni membuat atau mengkreasi. Itu. Jadi guru membuat sendiri konten video pembelajaran, lalu kita upload di YouTube. Seperti itu. Jadi kita sudah tahap membuat. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa? Pasti bisa. Ya, nah ada beberapa alasan mengapa guru perlu membuat video pembelajarannya sendiri. Yang pertama, tidak semua konten digital, khususnya video-video di YouTube, sesuai dan tersedia dengan kebutuhan siswa. Jadi barangkali tadi kita materinya aljabar. Selanjutnya, materi kita tentang aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata tidak ada videonya. Nah, gitu. Jadi, tidak semua video di YouTube ada atau tersedia sesuai kebutuhan siswa. Gitu. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Ya, kita membuat. Kan begitu. Kemudian yang kedua, guru sebagai role model. Guru meminta siswa untuk membuat PPT. Ya, tentu gurunya harus bisa buat PPT. Kan begitu. Guru meminta siswa untuk membuat video mengaji misalnya. Ini ada keponakan saya membuat video mengaji. Pertanyaannya, guru bisa nggak buat video? Gitu. Video mengaji misalnya, atau video pembelajaran. Nah, jadi guru memerintah apa, ya harus bisa berbuat apa gitu. Jadi guru sebagai role model. Seperti itu. Makanya kita perlu membuat video pembelajaran sendiri. Yang ketiga, melatih kreativitas. Tentunya kita membuat video, nanti secara tidak langsung akan timbul kreativitas kita pelan-pelan seperti itu. Dan yang terakhir, tantangan era digital ya. Jadi apalagi kondisi pandemi saat ini, mau nggak mau, suka tidak suka, guru wajib beradaptasi. Ya, guru wajib beradaptasi untuk kondisi pandemi saat ini. Nah, mengapa guru perlu menjadi YouTuber? Jadi
kita tahu bahwasannya YouTube merupakan platform berbagi video terpopuler di dunia. Ingat, ini konteksnya di dunia ya, terpopuler. Siapa tidak tahu YouTube? Semua orang tahu YouTube. Seperti itu. Kemudian guru juga bisa di YouTube itu sebagai wadah ekspresi dan berbagi ilmu. Tentunya ya, karena kita guru, kita berbagi ilmu. Kemudian poin selanjutnya adalah kenapa guru perlu menjadi YouTuber? Subscriber mudah didapatkan. Ya sebut saja siswa kita subscribernya gitu. Jadi penggemar kita ya siswa kita gitu. Kemudian yang terakhir, nah ini ya saya ingin bicara mengenai ini ya, juga ingin membujuk rekan-rekan Bapak Ibu guru bahwasannya di YouTube kita ada potensi income dan promosi membangun jaringan baru gitu ya. Seperti itu. Jadi kita untuk jangka menengah, jangka panjangnya, jika memenuhi syarat, channel YouTube kita bisa memperoleh income atau iklan di YouTube, dan itu kita dapat penghasilan gitu. Kita digaji oleh Google ya, kita digaji oleh YouTube seperti itu. Ya. Nah, berbicara mengenai poin terakhir, jadi mengenai income tadi ya, jadi YouTube itu bisa memberikan kita income jika channel kita sudah memenuhi syarat ya, dinamakan syarat monetisasi. Jadi kalau channel YouTube kita sudah memenuhi syarat, bisa mendapatkan iklan seperti itu, dan itu kita dibayar gitu dari hasil iklan itu. Nah, jadi syarat-syaratnya ini ada di pedoman ya, pedoman komunitas YouTube, ini linknya ya. Yang pertama, patuhi semua kebijakan monetisasi YouTube. Yang kedua, tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube tersedia. Poin ketiga dan keempat, ini yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, memiliki lebih dari 4.000 jam tayang yang valid dalam 12 bulan terakhir. Dan ini agak berat ya. Nanti kita akan hitung-hitungan gitu ya. Kemudian poin keempat, memiliki lebih dari 1.000 subscriber. Jadi kalau belum 1.000, ya belum memenuhi syarat. Cuman yang syaratnya ada banyak ini ya. Dan yang terakhir, memiliki akun AdSense atau akun untuk kita dibayar nanti, seperti itu ya. Nah, saya akan bicara mengenai potensi-potensinya gitu ya. Untuk membuat channel YouTube, saya yakin Bapak Ibu nanti saya akan berbagi caranya di grup WA ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah memiliki akun Gmail, otomatis nanti bisa membuat YouTube gitu ya. Dan secara tidak langsung sebenarnya Bapak Ibu guru punya akun YouTube, sebenarnya tinggal dimodifikasi nama channelnya gitu agar lebih fokus di bidang apa. Misalnya bahasa Indonesia, berarti ya di isi videonya ya semuanya materi bahasa Indonesia misalnya, seperti itu. Dan nama channel yang unik, nanti saya akan berbagi di grup WA. Ini saya singkat-singkat saja karena memang keterbatasan waktu gitu ya. Kemudian saya akan berbagi potensi. Nah, ini saya bilang, saya ingin membujuk rekan-rekan Bapak Ibu guru untuk menjadi YouTuber. Ini potensinya seperti ini, saya akan kasih gambaran. Misal ini channel YouTube guru ya. Ini saya tulis channel YouTube saya, Matematik Undercover. Kemudian dalam kondisi pandemi saat ini, misalnya 4 sampai 5 bulan waktu efektif. Kemudian 1 minggu sekali ngajar, ini misal ya. Maka kalau dalam waktu 5 bulan, kita bisa mendapatkan 20 kali pertemuan. Ini misal. Kemudian Bapak Ibu guru misalnya memegang 5 kelas, mengajar di 5 kelas. Satu kelas itu ada 30 siswa. Artinya Bapak Ibu guru, potensi yang bisa didapatkan subscriber pertamanya adalah 150 siswa. Kan begitu. Ditambah Bapak Ibu guru pasti punya link yang sangat banyak. Baik di grup MGMP, di grup-grup Telegram ya, grup asosiasi seperti itu. Pasti bisa diajak, ayo dong subscribe channel saya, seperti itu. Jadi bisa dapat subscriber siswa, bisa dapat subscriber guru atau teman-teman penggiat pendidikan lainnya gitu. Nah, makanya kita membuat grup WA, nanti kita bisa saling subscribe gitu ya. Kalau kita sudah buat channel, kita bisa buat komunitas YouTube di grup WA itu. Jadi kalau misalnya di grup WA ini ada 200 peserta, ya berarti kita bisa mendapatkan 199 subscriber kalau semua saling mendukung, saling subscribe seperti itu. Meskipun itu sebenarnya saling sub itu tidak diperbolehkan di pedoman ya, namun kita nanti bisa menggunakan akun kedua atau akun ketiga Gmail kita. Yang jelas kita saling memperkenalkan channel YouTube kita. Itu. Kemudian saya akan kaitkan lagi 20 pertemuan, berarti kita membuat 20 video
ini di luar tatap muka virtual menggunakan Zoom misalnya ya. Ini kita menggunakan YouTube saja. Berarti tadi sudah disampaikan oleh Pak Yahya, satu video yang populer itu 10 menit ya. Misalnya video itu 10 menit, maka kalau 20 video, berarti total ada 200 menit. Gitu. 200 menit. 200 menit. Nah, dikalikan saja oleh siswa yang menonton, 150 siswa. Dikalikan. 150 siswa menonton gitu ya. Menonton tanpa skip. Gitu. Jadi kita mendapatkan 30.000 menit. Dibagi saja 60. Oke. Kita bisa mendapatkan 500 jam tayang. Masih 500, sedangkan targetnya adalah 4.000 jam tayang. Masih jauh. Sekali lagi, Ibu Guru, kita bisa berharap video kita ditonton oleh rekan-rekan guru yang lain. Gitu. Ini kan tadi saya bilang minimal siswa menonton gitu. Jadi potensinya sangat besar. Bapak Ibu bisa mendapatkan 1.000 subscriber, saya yakin. Siswa-siswi kita pasti akan bangga. Oh, ini channel YouTube guru saya subscribe deh. Nah, seperti itu. Terus ada teman guru lainnya, kemudian teman asosiasi, kemudian teman arisan barangkali. Nah, jadi bisa saling dukung. Ayo ditonton misalnya. Nah, jadi dalam untuk jangka menengah, jangka panjangnya, kita targetnya seperti ini. Kalau kita benar-benar menggeluti dunia YouTube, gitu. Jangan sampai kita bikin YouTube untuk ya sekedar share materi. Siapa tahu suatu saat channel YouTube kita termonetisasi. Kan kita nggak tahu gitu ya, wallahu alam. Gitu. Cuman ya kita bisa program itu, kita bisa bikin target dalam 12 bulan ke depan. Seperti itu. Terakhir, Bapak Ibu Guru. Tadi saya sudah bicara potensi, sekarang saya ingin berbagi mengenai beberapa hal yang jangan kita lakukan gitu ya, jangan kita lakukan di YouTube. Ya, yang pertama, jangan mengupload video yang menimbulkan perpecahan konflik atau saling mengadu domba terkait sara gitu ya. Yang kedua, hindari membuat konten video dari TV. Nah, misalnya ini ada TV, ada siaran, kita rekam, kita upload. Nah, itu jangan ya. Itu kaitannya ke poin ketiga, hindari pelanggaran hak cipta. Nah, tadi Pak Yahya sudah menyinggung juga, andaikan Bapak Ibu Guru membuat video pembelajaran kemudian menggunakan gambar atau menggunakan background, usahakan, wajib sih malahan wajib ya, menggunakan background yang tidak berhak cipta. Ya, background no copyright gitu. Di Google ada banyak, Bapak Ibu Guru bisa mencari. Di YouTube tersedia juga, YouTube Audio Library. Jadi kita bisa menggunakan musik-musik yang tersedia. Itu musik kita gunakan tidak melanggar hak cipta. Yang keempat, tidak konsisten terhadap tema channelnya. Nah, ini saya bilang, Bapak Ibu Guru tentukan misalnya ngajar matematika, ya sudah temanya matematika semua. Atau tutorial matematika, gitu. Jangan ada matematika, ada masak, ada make up. Nah, itu campur-campur, kalau bisa jangan seperti itu ya. Jadi fokus di bidang yang kita ampu atau bidang yang kita kuasai gitu. Kemudian yang kelima, nah ini kaitannya dengan 10 menit tadi yang disarankan oleh Pak Yahya. Berisi materi yang esensi saja gitu. Nggak usah yang terlalu bertele-tele, tapi esensi ya. Poin-poinnya saja yang esensi gitu. Dan yang keenam, hindari pelanggaran pedoman komunitas ya. Ini ada di YouTube ya, ada pedomannya ya. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya, singkat saja. Nanti selebihnya kita akan komunikasi di grup WA. Saya akan bagikan caranya untuk membuat channel pertama Bapak Ibu Guru. Barangkali ada yang belum membuat channel, belum punya channel YouTube. Seperti itu ya. Terakhir, terima kasih. Saya tunggu video pertama Bapak Ibu Guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rian yang sudah memberikan semangat kita ya untuk menjadi seorang YouTuber. Karena di era pandemi seperti ini, apalagi dengan meningkatnya teknologi, memang guru itu dituntut untuk menjadi seorang YouTuber ya. Jadi tidak hanya sekedar men-share sesuatu itu melalui video, tetapi juga harus di-upload. Karena mungkin sebagai media yang memudahkan kita untuk bisa menjangkau di berbagai tempat di wilayah belahan dunia manapun.